Halo sobat sekalian, jumpa lagi dengan saya, Usmin. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang lengan yang kuat. Apa maksudnya lengan yang kuat? Pada awal kita masih muda, kita tidak memikirkan apa-apa kecuali tentang hidup kita saat itu saja. Nah, kita asik berkencan dengan seseorang, betul? Nah, akhirnya ketemu ya ini cewek, ya, ketemu dengan perempuan. Di mana hubungan bertambah serius, akhirnya ke pelaminan, membangun sebuah rumah tangga. Dalam membangun rumah tangga, ya, lahirlah sang buah hati. Kebetulan anak pertamanya adalah yang nongol adalah cowok. Sering waktu satu anak kayaknya kurang, ya, masih kurang meriah dalam berumah tangga. Nah, lahirlah anak yang kedua, ya. Nah, anak kedua kebetulan ada cewek, maka lengkaplah keluarga ini. Sepasang putra putri ditemani oleh sang istri yang cantik juga dalam kehidupannya. Dalam membangun rumah tangga, keinginan mulai tumbuh, yaitu belum lengkap tanpa adanya, ya, rumah. Nah, rumah ini dibeli dengan cara kredit, ya, cicil, karena pada zaman sekarang sih rata-rata orang pasti beli dengan kredit, ya. Nah, kredit rumah ini masih enteng lah ditopang oleh lengan yang kuat ini. Lengan yang kuat ini menopang dari pendapatan sang ayah. Ya, ayah bekerja, dapat uang, dan uang ini disisihkan untuk beli rumah. Ya, keinginan dalam hidup terus akan bertambah. Ya, akhirnya mulailah muncul satu lagi nih. Ya, cereng, namanya kendaraan. Ya, nah, kendaraannya juga dibeli dengan cara kredit. Oh, masih ditopang, masih kuat. Ya, lengan menopang cicilan dan membiayai keluarga kecilnya. Ya, keluarga kecilnya. Ya, kita lihat di sini. Akhirnya anak-anak tumbuh dewasa dan anak-anak harus sekolah, ya, anak-anak harus sekolah, ya, mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, dan SMA. Dan masih ditopang dengan lengan yang kuat ini juga, ya, tuh, masih nggak apa-apa. Nah, karena yang namanya anak-anak kan rentan sakit, ya. Begitu dia panas, kita langsung panik. Biasanya kita akan langsung bawa ke dokter, ya. Jadi di sini ayah, orang tua, harus mengalokasikan dana darurat untuk pengobatan putra-putrinya. Karena kalau putra-putri panas di atas 38 aja, biasanya orang tua akan panik dan langsung bawa ke dokter. Tapi kalau orang tuanya yang panas, mungkin masih bisa ditahan lah dengan cara dikompres atau minum obat biasa, ya, berharap besoknya udah segera pulih. Tapi kalau anak nggak mungkin. Ya, kita orang tua pasti akan panik dan kita akan bawa dia ke dokter. Jadi butuh perencanaan keuangannya untuk biaya anak. Nah, seiring waktu, ini adalah biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pencari nafkah. Dan juga anak-anak bilang, Mi, yuk, rekreasi yuk. Ke Jepang, ke Taiwan, ke Korea, lihat artis gitu, ya. Nah, jadi mulailah timbul biaya perencanaan untuk rekreasi, ya. Nah, masih bisa lah, ya. Ini kecil lah, biaya-biayanya kecil kok, ya, nggak seberapa dengan gaji lah, masih bisa ditanggung. Jadi kelihatannya keluarga ini akan baik-baik saja, ya. Keluarga ini akan baik-baik saja. Nah, di rumah juga ada butuh biaya seperti televisi, sofa, aksesoris lainnya itu butuh biaya, ya, misalnya ngecat tembok, genteng bocor, perbaikan AC, ganti, ya. Nah, ini butuh biaya yang namanya adalah biaya rumah tangga, ya, biaya rumah tangga. Oke, nah, ini biaya itu masih kecil, nggak apa-apa, masih bisa ditopang dengan lengan yang kuat ini. Jadi masih enteng lah, ya, masih enteng. Terus makan di restoran, ya, restoran berbintang lah, seminggu 2-3 kali nggak masalah lah, ya. Selain makan di rumah, ya. Karena apa?
taraf kehidupan kan sudah oke gitu kan. Ya, biasanya pasti akan makan di luar, traktir saudara, traktir teman, atau ajak keluarga kita buat makan. Nah, biayanya masih oke, masih ringan. Untuk fashion juga butuh biaya ya. Ini ada butuh biaya pakaian yang saya sebut, mulai dari make up, tas, ya, ikat pinggang, jam, karena pakaian ini nggak murah-murah juga ya. Contoh tas bandrit aja udah berapa gitu loh. Apalagi sang istri sering kumpul-kumpul bareng-bareng sama teman-temannya, sosialita. Ya, nah itu butuh biaya gede juga ya. Nah, semua ini masih bisa ditopang dengan lengan yang kuat ini oleh si suami. Tapi teman-teman ya, kembali ya, dalam kehidupan kita nggak tahu besok, apakah besok panas, besok hujan, siapa yang tahu. Begitu juga dengan rahasia ilahi. Dalam kehidupan umur kita tidak tahu ya. Nah, keluarga ini, sang pencari nafkahnya berpulang kepada Allah yang kuasa. Ya, ketika sang suami berpulang atau pencari nafkahnya berpulang, keluarga ini bukan hanya kehilangan sosok suami. Apa yang terjadi? Ketika lengan yang kokoh ini, lengan yang kuat ini, yang menopang seluruh keluarga ini, tidak ada lagi. Kita lihat apa yang terjadi. Begitu lengan ini hilang, maka beban ini akan seperti ini. Beban-beban ini menjadi tanggung jawab keluarga kecilnya. Istri, anak akan terkena imbasnya. Ya, dalam hidup kita butuh perencanaan. Dalam hidup kita butuh cadangan. Ya. Lengan yang kokoh ini butuh dibantu. Ya, dibantu oleh suatu lembaga keuangan agar ketika terjadi resiko ini, lembaga keuangan ini yang akan menopang semua beban-beban ini. Lengan cadangan ini, satu lagi inilah yang dinamakan insuran. Ya, bersama insuran yang akan menopang kedua tangan ini, beban ini. Ketika lengan yang kuat ini hilang, maka beban-beban ini akan ditanggung oleh lembaga keuangan ini, insuran ini, sehingga beban ini tidak menopang keluarganya. Itulah gunanya insuran, teman-teman. Teman-teman harus punya itu supaya keluarga kecil teman-teman tidak tertimpa oleh beban yang teman-teman ciptakan sendiri untuk kenyamanan keluarga ini. Oke? Itu aja video dari saya. Sekian, terima kasih.